kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan pelajar ditilang polisi karena melanggar lalu lintas saat berkonvoi kelulusan. 6 pria dan wanita di Mataram ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Stok minim, harga garam di Lombok Barat melonjak hingga 2 kali lipat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan pelajar asal berbagai sekolah ditilang petugas kepolisian resort Kota Mataram dalam razia tertib lalu lintas Senin siang. Para pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah ditilang saat menggelar konvoi kelulusan dengan berkeliling Kota Mataram dan kawasan wisata Senggigi. Selain tidak memakai helm, sebagian besar kendaraan juga ditilang karena menggunakan knalpot racing dan tidak memiliki dokumen. Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas, polisi melakukan penyekatan di 2 lokasi, yakni di Jalan Raya Bintaro dan Jalan Majapahit. Selain menilang kendaraan, polisi juga membubarkan konvoi kelulusan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Jadi siang hari ini kita dari Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram melakukan kegiatan penindakan pelanggaran berupa pemberian tilang non-elektronik kepada para pelajar, terutama yang SMA serta SMP yang pada hari ini tepat sedang melaksanakan kelulusan. Kita tentunya menghimbau kepada masyarakat khususnya para pelajar, apabila sedang melaksanakan kelulusan, tolong diterima dengan baik dan juga tidak melakukan kegiatan konvoi yang bisa mengganggu serta membahayakan bagi pengendara yang lain. Konvoi kemana aja tadi? Hah? Kemana aja tadi konvoi? Doang, di sini doang. Senang gitu? Senang bang. Dari mana nih? Dari Spotong. Dari Spotong. Sebagai efek jera, seluruh pelajar diwajibkan untuk menjalani sidang tilang kendaraan dan mengambil kendaraannya di kantor polisi bersama orang tua. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Belasan orang di Kabupaten Bima meninggal akibat terserang demam berdarah denggi sejak awal tahun lalu. Dinas Kesehatan Provinsi mendata dalam 3 bulan terakhir 15 warga meninggal karena telat mendapat penanganan medis. Tingginya kasus demam berdarah di Kabupaten Bima membuat pemerintah daerah menetapkan kasus KLB di seluruh kecamatan. Pemda mencatat total warga mengidap demam berdarah mencapai 593 orang di 10 kabupaten kota yang ada di NTB. Merebaknya kasus demam berdarah akibat musim pancaroba dan abainya masyarakat menjaga kebersihan lingkungan saat musim penghujan. 2023 ini kasus update terakhir itu sekitar 593 kasus dengan total kematian 15 orang. Ini kita bicara Bima ya. Selanjutnya awal tahun ya, selanjutnya diharapkan memang kasus DBD terus mengalami penurunan, apalagi sekarang perubahan pola hujan juga sudah tidak seperti sebelumnya ya. Pemda mengajak masyarakat menjaga pola hidup sehat dan menjaga permukiman dari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. 4 pria dan 2 wanita, masing-masing MU 37 tahun, TSH 25 tahun, MA 20 tahun, HJ 29 tahun, IA 38 tahun, dan H 50 tahun asal Mataram dan Lombok Tengah diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram
karena berkomplot berbisnis narkotika. Keenam tersangka ditangkap di 2 lokasi, yakni di wilayah Cakra Negara dan Kota Praya pada Minggu malam. Polisi menyita puluhan paket sabu-sabu siap edar seberat 229,17 gram, alat isap, ponsel, dan uang tunai jutaan rupiah. Dari hasil interogasi petugas, barang haram tersebut berasal dari Sumatera dan akan dibawa ke kawasan wisata Gilimatra. Para tersangka diduga telah 4 kali mengedarkan narkotika dalam jumlah besar sejak awal tahun lalu. Jadi 5 tersangka sudah kita amankan. Dari 5 tersangka tersebut, kelima-limanya positif amfetamin ataupun positif menggunakan narkotika jenis sabu. Tersangka tadi sudah kita amankan, sudah kita tahan untuk kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang jelas kelima tersangka kita sangkar pasal pengedar, karena dia mengedarkan di wilayah hukum Polresta Mataram. Tersangka mengaku menjual barang narkotika dengan keuntungan Rp100.000 per gram sabu-sabu. Enggak, itu dihargai berapa? Dihargai 200 juta? 250 juta. Kalau laku habis kamu dikasih berapa? Disuruh ngecek. Iya, kalau semua habis kamu dikasih persentase berapa? Per gram lah. Per gramnya 100.000. Per gramnya 100.000. Berarti kalau 200 gram 20 juta. Ya. Polisi masih memburu pemesan narkotika yang diduga merupakan komplotan para tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menganggarkan ratusan juta rupiah untuk perbaikan sejumlah titik jalan provinsi yang ambles di kawasan Pusuk Lestari. Pemda akan menggelontorkan dana 800 juta rupiah yang akan digunakan untuk memperbaiki jalan ambles dan longsor akibat hujan beberapa waktu lalu. Perbaikan jalan akan menggunakan teknologi material geotekstil yang biasa digunakan untuk meningkatkan rekatan aspal jalan agar tidak gampang ambles dan tergerus air hujan. Pemda meminta masyarakat juga melaporkan titik-titik jalan provinsi yang rusak agar segera diperbaiki dengan anggaran yang telah disiapkan. Intinya sudah dibawa ke rapat TPD dan rapat TPD mengamanatkan agar PU segera menyiapkan dokumen rencana anggaran belanja untuk memastikan secara pasti ya berapa anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan besok. Mengingat bahwa jalan itu sangat urgent, sangat strategis perannya bagi pengembangan ekonomi di NTB, khususnya di PLU dan Lombok Barat dan Mataram. Itu masih dalam proses tahap ini? Ya, akan segera pergeseran anggaran. Proses perbaikan jalan ambles ditargetkan rampung dalam sebulan mendatang dengan melibatkan tenaga teknis dari pihak PUPR pusat dan daerah. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.